Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, agak karya pemirsa. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan ke hadapan Anda di seputar Ainus Sulsel edisi Senin 25 Maret 2024. Berikut diantaranya. Pria diringkus aparat kepolisian usai menganiaya ibu kandungnya. Emak-emak mencuri 2 lembar baju gamis senilai jutaan rupiah. Wali Kota Makassar Dani Pomanto buka puasa bersama ribuan anak yatim. Pemirsa, selain 3 cuplikan informasi tadi, kami akan hadir dengan informasi menarik lainnya bersama saya Asfal Husna, dan inilah seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Baik pemirsa, kita awali informasi hari ini dengan informasi seorang pria diringkus aparat kepolisian dari Resmo Polsek Rapocini, Makassar, usai menganiaya ibu kandungnya hingga dilarikan ke rumah sakit. Pelaku pun mendorong ibu kandungnya menggunakan gergaji dan mengancam akan membakar rumah keluarganya. Tim Resmo Polsek Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan menangkap seorang pria usai menganiaya ibu kandungnya hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kejadian penganiayaan itu berlangsung di rumah korban di Jalan Rapocini, Lorong 9, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis 21 Maret 2024. Peristiwa bermula saat pelaku bernama Firman, umur 30 tahun, sedang dalam kondisi mabuk usai meminum minuman keras tradisional jenis ballo tengah cekcok dengan kakak kandungnya. Korban berinisial NS yang tak lain adalah ibu kandungnya datang melerai keributan kedua anaknya. Bukannya mengakhiri cekcok antar saudara, pelaku justru menyerang ibunya dengan cara mempelintir tangan kanan ibunya dan mencekik leher ibunya. Bahkan pelaku menodongkan gergaji di bagian belakang leher sang ibu kandung. Tak hanya itu, pelaku juga sudah mulai tak sadarkan diri ini mengancam akan membakar korban serta rumah korban jika tetap melakukan perlawanan. Jadi yang diduga pelaku ini adalah sedang mabuk, kemudian ditegur dari orang tuanya dan tidak menerima, akhirnya melakukan penganiayaan. Termasuk juga yang diduga pelaku ini adalah ex dari narapidana yang sudah 5 tahun mendapat hukuman penjara dari pelaku narkoba. Saat ingin diamankan, pelaku sempat berusaha melarikan diri dan bersembunyi di atas plafon rumahnya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan diancam pasal 351 tentang penganiayaan, mengakibatkan luka dengan hukuman 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, Ainus melaporkan. Pemirsa, berpura-pura berbelanja, seorang emak-emak terekam kamera CCTV mencuri 2 lembar baju gamis senilai jutaan rupiah di sebuah toko butik di Jalan Andi Petarani, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Dalam aksinya, pelaku menyembunyikan barang curiannya di dalam pakaiannya sebelum kabur, meninggalkan lokasi. Jadi pakai masker itu di? Iya, yang pakai masker. Inilah rekaman kamera CCTV detik-detik seorang emak-emak pelaku pencurian masuk ke dalam sebuah toko butik pakaian yang berada di Jalan Andi Petarani, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Dengan modus berpura-pura sebagai pembeli, wanita tersebut kemudian melihat-lihat sejumlah pakaian yang terpajang. Bahkan pelaku juga sempat menyadari dirinya terekam kamera CCTV, kemudian menghindari dan menjauh ke area yang tak terjangkau kamera pengawas. Pelaku pun lalu memilih pakaian yang hendak dicuri sembari memantau karyawan toko yang tengah melayani pembeli lainnya. Setelah merasa aman, pelaku kemudian mengambil 2 lembar pakaian gamis senilai 2 juta rupiah yang disembunyikan di dalam pakaian pelaku dan kabur usai membayar pakaian yang dibelinya dengan harga ratusan ribu rupiah. Kejadian ini pun baru disadari oleh pemilik butik. Korban yang tak melihat 2 baju tersebut di dalam butiknya pun kemudian curiga dan langsung mengecek kamera CCTV. Dari hasil rekaman itu, korban baru mengetahui bahwa barang jualannya itu telah dicuri oleh seorang wanita.
Menurut korban bernama Hikmah menuturkan pelaku memanfaatkan keadaan di lokasi yang masih sunyi dari pelanggan. Saat kurang pengawasan, pelaku lalu memasukkan 2 pakaian gamis ke dalam bajunya. Akibat kejadian ini, korban merugi hingga Rp2.400.000. Pasalnya, 2 pakaian yang dicuri oleh pelaku masing-masing seharga Rp2,1 juta dan Rp285.000. Berapa banyak? 2 pieces. Itu harganya? Kejadiannya, Bu? Iya, harganya. Harganya yang satunya 2,1, yang satunya 285. Modusnya seolah-olah dia mau belanja. Terus? Terus dipilih-pilih nih yang mahal-mahal kayaknya. Nggak tahu dia tahu itu yang mahal kah atau tidak. Terus diambil nih yang harga 2,1, yang satunya 285. Bu, baru tersadar kalau barangnya hilang, Bu? Kapan? Baru kemarin, karena saya 2 hari sakit di rumah. Nggak ke butik. Baru saya cari, kenapa ini ada jilbabnya, terus bajunya nggak ada. Meski korban belum melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian, namun korban telah menyebarkan video rekaman kamera CCTV itu ke media sosial dengan harapan agar warga sekitar lebih berwaspada dengan modus serupa dan berharap pelaku mau untuk mengembalikan barang curian tersebut. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Polres Kota Palopo layak mendapat apresiasi atas keberhasilannya dalam mengamankan pemilu 2024. Melalui kerja keras dan kekompakan personil menggunakan pendekatan humanis, petugas keamanan berhasil menjaga jalannya pesta demokrasi 5 tahunan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Meskipun mengalami sejarah kelam pada pemilu 2013 lalu yang mengakibatkan pembakaran kantor wali kota, namun proses pelaksanaan pemilu 2024 menjadi titik balik kesuksesan personil Kepolisian Polres Palopo dalam menjaga jalannya pesta demokrasi di Indonesia. Di bawah kendali AKBP Safi'i Nafsikin, Polres Palopo patut mendapat apresiasi. Dengan dedikasi yang tinggi, seluruh personil tanpa lelah melakukan pengawalan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tanpa mengenal waktu. Untuk mensukseskan kegiatan 5 tahunan itu, Kapolres Palopo AKBP Safi'i Nafsikin aktif dalam melaksanakan kegiatan dan bertemu langsung dengan tokoh masyarakat. Selain itu, pihaknya juga mengingatkan patroli dengan melibatkan seluruh personil dari setiap sektor. Sebelum memasuki masa pencoblosan, Polres Palopo terlebih dahulu mengungkap sejumlah kasus, termasuk menangkap para pelaku penyalahgunaan narkoba dan senjata tajam. Polisi ikut mengungkap kasus pencurian motor, pencurian barang elektronik hingga menertibkan dan memusnahkan knalpot bising yang dinilai berpotensi memunculkan keonaran di tengah masyarakat. Atas kesuksesannya menjaga jalannya pemilu 2024, Kapolres Palopo berhasil mendapat kepercayaan masyarakat, bahkan sejumlah warga menganugerahkan penghargaan sebagai bentuk ucapan terima kasih. KRYD atau kegiatan rutin yang ditingkatkan melalui operasi cipta kondisi, di mana kita lakukan di tempat-tempat yang memang kita anggap rawan dan tepat sasaran, karena kami lihat di Palopo ini kita bisa membaca bahwa banyak sekali juga pergerakan dari luar, sehingga kami cari tempat lokasi yang tepat supaya bisa memberikan hasil yang optimal. Dan juga kemarin sudah kami rilis ada beberapa tindak kriminal yang kita amankan, baik itu saja, terus kemudian ada taji ayam dan narkoba. Selain pemilu, pemilihan Kepala Daerah Kota Palopo 2024 juga akan memberlakukan metode pengamanan yang sama dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas personil di lapangan. Dari Kota Palopo, Nasarudin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa mengaku merasa sakit hati dan kecewa dengan janji yang diberikan oleh majikannya. Seorang pemuda 18 tahun asal Lampung nekat membawa kabur mobil majikannya dan nyaris dijual di daerah Mamuju, Sulawesi Barat dengan seharga Rp100 juta. Satuan anggota Reskrim Polsek Segeri menangkap seorang pemuda atas kasus pencurian mobil milik majikannya di Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep 15 Maret 2024 lalu.
Diketahui tersangka merupakan warga asal Lampung ini, bekerja di salon pangkas rambut milik majikannya, nekat mencuri lantaran sakit hati karena semua janji majikan tak dipenuhinya. Bahkan korban belum mendapat gaji 2 bulan terakhir serta sering dimarahi karena hal sepele. Bahkan 2 hari sebelum kejadian pelaku sempat diusir oleh korban. Sakit hati dan kecewa, akhirnya tersangka mendapat kesempatan untuk membawa kabur mobil majikannya sendiri. Sebelumnya, tersangka yang merupakan warga asal Lampung ini berkomunikasi dengan korban melalui sosial media Facebook. Tersangka mengaku dipanggil untuk bekerja di salon korban milik Haji Dede sebagai tukang pangkas rambut dengan dijanji diberi upah Rp1 juta per bulannya, serta akan dimasukkan ke dalam kartu keluarga korban. Tersangka membawa kabur mobil majikannya saat sedang tidur nyenyak. Tersangka membawa kabur mobil tersebut ke arah Kabupaten Baru. Awalnya, mobil tersebut ingin dipergunakan untuk pribadi. Namun karena kebutuhan ekonomi, mobil tersebut dipasarkan di sosial media dengan harga Rp100 juta. Namun sebelumnya tersangka telah menjual ban serep dan pelek untuk kebutuhan bensin dan makan. Di hari yang sama, setelah mengisi bensin, pelaku ditemukan oleh seorang anggota patroli jalan raya atau PJR di Telantas Polda Sulawesi Barat. Yang selanjutnya pelaku ditahan di Polda Sulbar. Ya? Sakit hati. Sakit hati karena banyak janjinya dia ke saya nggak ditepati, Pak. Oh, banyak janjinya nggak ditepati ya. Keluarga juga udah tahu, Pak. Udah pernah dijanjiin juga tuh keluarga sama dia, tapi nggak ada yang ditepati, Pak. Nggak ada yang ditepati. Oh. Dan melarikan mobil ke arah Parepare sampai ke Mamuju. Untuk motif sendiri apa, Pak? Motifnya ada banyak. Di antaranya itu pelaku dijanjikan akan dimasukkan dalam kartu keluarga korban, kemudian selama 2 bulan tidak pernah digaji. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari tersangka 1 buah kendaraan minibus merek Toyota Rush dan 1 buah handphone. Atas perbuatannya tersangka dilakukan penahanan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syarudin, Aidus TV melaporkan. Pemirsa, era digital saat ini menjadi tantangan bagi para notaris. Kendati memudahkan, namun juga memiliki sisi negatif dan harus berhati-hati dalam menggunakan informasi teknologi. Pasalnya, notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta tersebut. Atau para undangan yang saya hormati. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Wilayah Sulsel Ikatan Notaris Indonesia Abdul Muiz di hadapan ratusan peserta ujian kode etik notaris 2023 di Makassar Sabtu lalu. Abdul Muiz mengatakan tantangan profesi notaris di era digital yang berdampak positif dan negatif. Pasalnya, notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala perbuatan hukum yang dituangkan dalam isi akta dan segala keterangan yang diberikan kepada notaris dalam pembuatan akta tersebut. Untuk itu, para notaris diminta untuk hati-hati dalam penggunaan teknologi informasi. Kita sudah masuk dalam era digitalisasi, ya. Digital ini semakin ini, maka notaris itu sangat berhati-hati. Karena bicara tentang digital, ya, itu kan tidak bisa menghilangkan jejak digital, ya, karena kalau sudah masuk dalam hal ini. Ini dampaknya itu secara idenya memang memudahkan kita. Tetapi ini juga ada juga dari sisi negatifnya. Kalau kita salah menggunakan IT itu sendiri, sehingga notaris itu dalam melaksanakan yang namanya ini kejahatan dalam dunia etik, ya, dalam IT. Ratusan peserta dari sejumlah provinsi di wilayah timur mengikuti ujian kompetensi notaris Indonesia tahun 2024. Ujian kompetensi ini sendiri dilaksanakan berkat dukungan anggota luar biasa kepada pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia Sulawesi Selatan. Ujian ini merupakan tahapan terakhir untuk menjadi notaris. Ini adalah tahapan terakhir dari calon-calon notaris. Sebelumnya kan mereka itu kuliah S1 dulu, kemudian magister notaris. Setelah lulus, kemudian mereka ikut magang selama 2 tahun. Ya, setelah magang, mereka baru bisa mengikuti ujian kode etik. Mekanisme ujian kompetisi terdiri dari ujian lisan dan wawancara. Diharapkan ujian kompetensi ini menghasilkan notaris yang profesional, menjunjung tinggi kode etik berlandaskan Pancasila dan menegakkan hukum negara. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan.
Oke, tapi satu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi aksi freestyle meresahkan warga dan pengguna jalan di Kabupaten Goa. Selengkapnya di seputar Ainus Sulsel. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, polisi menemukan sejumlah pemuda yang tengah pesta miras di tempat keramaian di Kabupaten Pangkep. Selain itu, polisi juga melakukan razia kos-kosan dan ditemukan satu pasangan beda KTP di kamar kos. Tim patroli presisi Polres Pangkep kembali menggelar keamanan di sejumlah jalan. Di Jalan Sultan Hasanuddin, polisi menemukan kumpulan anak muda-mudi. Razia pun dilakukan dan petugas menemukan sebuah botol miras dioplos untuk pesta miras. Guna untuk mencegah tindakan yang meresahkan warga, petugas pun menggeledah bawaan mereka. Setelahnya diberikan ceramah rohani tentang kesehatan tubuh dan meminta pulang ke rumah masing-masing. Selain itu, tim patroli presisi Polres Pangkep juga melakukan razia di tempat hiburan karaoke di Jalan Kemakmuran. Satu persatu pelayan dan pengunjung tempat hiburan karaoke diperiksa untuk menunjukkan KTP masing-masing. Dalam razia yang digelar pada Jumat dini hari, tim patroli presisi Polres Pangkep juga meningkatkan patroli razia penyakit masyarakat di bulan suci Ramadan dengan menyasar rumah kos-kosan di wilayah Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Dari 8 kamar kos yang diperiksa polisi ditemukan satu pasangan suami istri, namun beda KTP saat digerebek polisi di dalam kamar. Saat dimintai buku nikah dan berupa foto nikah, dirinya mengaku sedang ketinggalan di Kabupaten Pindrang. Rumah-rumah kos yang biasa digunakan oleh para kelompok pemuda untuk melaksanakan atau berbuat maksiat. Alhamdulillah malam ini juga tidak ditemukan apa-apa, tidak ada pasangan yang didapatkan di lokasi tersebut. Tim patroli presisi Polres Pangkep tak henti melakukan patroli di malam hari melakukan antisipasi kejahatan jalanan. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syarudin, Ainus TV melaporkan. Pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan gagal menempatkan wakilnya di Senayan lantaran suara di pemilu 2024 tak mampu melewati ambang batas parliamentary threshold 4%. Sementara Partai Golkar yang berhasil meraih 6 kursi DPRD Kota Makassar dan berkomitmen mendukung Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum di Munaslup mendatang. Untuk pertama kali sejak berdiri pada tahun 1973, Partai Persatuan Pembangunan gagal menempatkan wakilnya di DPR RI. P3 tidak mampu melampaui parliamentary threshold ambang batas parlemen 4%. Berdasarkan rekapitulasi tingkat nasional yang dilakukan KPU RI tingkat nasional tingkat nasional dan luar negeri. P3 hanya mampu meraup 5.878.777 suara atau hanya 3,87% suara di total suara. Menanggapi tersebut, Wakil Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Amir Uskara ditemui dalam kunjungan kerjanya di kantor Gubernur Sulsel pada Kamis siang. Lolos P3 yang tidak lolos itu kan belum diumumkan. Kemarin itu yang diumumkan oleh KPU itu kan hasil rekapitulasi pemilu. Kalau persoalan partai yang lolos, siapa caleg yang terpilih kan masih menunggu MK. Karena memang ada proses-proses MK yang tentu kalau kita di internal P3 ya data kita sih lebih dari itu. Tapi karena keputusannya masih seperti itu ya kita tentu akan melalui proses regulasi aturan yang ada dengan masuk ke MK. Dan kalau kita sih kita yakin tidak ada masalah. Sementara itu, Partai Golkar berhasil mendudukan 6 kadernya di DPRD Kota Makassar dengan raihan 6 kursi di DPR Kota Makassar. Partai Golkar berhak menempatkan unsur wakil ketua DPRD
dan Ketua Golkar Makassar Munafri Arifuddin menerangkan, untuk posisi kursi pimpinan DPRD pihaknya menunggu instruksi dan mekanisme dari pusat. Dan ini merupakan keberhasilan menurut kami karena ada progres peningkatan yang bisa lakukan walaupun target kami itu jauh dari apa yang kami targetkan dalam posisi kursi. Tapi dalam posisi suara kami banyak. Tapi kami tidak banyak di dalam posisi kursi sehingga kami cuma bisa menambah 1 kursi di Kota Makassar. Munafri Arifuddin juga menegaskan harga mati bagi Partai Golkar Makassar untuk mendukung Airlangga Hartarto kembali menjadi Ketua Umum pada musyawarah luar biasa yang direncananya digelar pada Desember mendatang. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, Ainus TV melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengajak ribuan anak yatim dan kaum duafa untuk berbuka puasa bersama di Anjungan City of Makassar. Buka puasa ini bertujuan untuk menjaga tali silaturahmi antar Pemkot Makassar dengan masyarakat. Persoalan tentang zakat, alhamdulillah tadi ribuan masyarakat Kota Makassar bersama anak yatim dan kaum duafa memadati Anjungan City of Makassar untuk berbuka puasa bersama. Buka puasa ini bertujuan untuk menjaga tali silaturahmi antar Pemkot Makassar dengan masyarakat, khususnya anak-anak yatim dan juga kaum duafa. Dari Pomanto mengatakan berbuka puasa dalam kelompok bersama-sama ini untuk menjaga tali silaturahmi yang lebih dekat. Sedikitnya 8.000 orang yang hadir yang terdiri dari 5.000 anak yatim dan kaum duafa dan 3.000 OPD. Dari Pomanto menambahkan kegiatan ini merupakan momentum untuk saling mendoakan, baik untuk diri pribadi maupun Kota Makassar agar selalu terhindar dari mara bahaya. Buka puasa juga dirangkaikan dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim, kaum duafa, Satgas PU dan Satgas Anjungan Losari. Dani menyampaikan terima kasih kepada OPD yang ikut menyukseskan kegiatan yang sudah menjadi tradisi pemerintah kota memberi infak dan sedekah kepada anak yatim dan kaum duafa. Tradisi Pemkot Makassar di mana satu pegawai memberikan infak dan sedekahnya kepada satu anak yatim, kaum duafa minimal 1 orang. Dari Makassar, tim liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, tak banyak tokoh Sulawesi Selatan yang menjadi aktivis anti korupsi. Salah satunya adalah sosok Jusman AR yang hingga saat ini selalu terdepan dalam menguak kasus korupsi para pejabat publik. Tak sedikit penghargaan yang diperoleh karena aktif melawan korupsi. Jusman lahir tokoh publik yang telah malang melintang baik dalam melawan korupsi di tanah air, khususnya di Sulawesi. Lulusan Universitas Hasanuddin ini mulai dari aktivis anti korupsi hingga saat ini koordinator Forum Komunikasi atau Vokal Ngo Sulawesi. Jusman AR aktivis anti korupsi satu-satunya figur non pemerintah yang meraih award kategori Outstanding Transparency and Integrity baru-baru ini yang digelar di Kota Makassar. Oleh Ibu Titin Rosmasari, CNN Indonesia Award 2024. Betul sekali. Kita saksikan ini adalah penghargaan Outstanding Transparency and Integrity yang diberikan kepada Bapak Jusman AR. Adalah banyak penyalahgunaan, misalkan penerimaan negara bukan pajak, PNBP kan. Nah, saya berpikir bahwa saya ini sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat atau warga negara tidak boleh abai atau diam dengan berbagai masalahnya itu. Dan kedua, memang saya gembelengannya dari orang tua, bagaimana senantiasa berperan, berkontribusi terhadap masyarakat dan terhadap bangsa dan negara ini. Nah, saya merasa cocoknya memang di dunia anti korupsinya ini. Selaras juga dengan basic saya aktivis HAM. Kalau bicara aktif HAM, maka anti korupsi itu juga bagian dari HAM. Nah, inilah yang membuatnya kami eksis sampai sekarang, dan sehingga kemudian kita bisa bergabung di satu wadah atau lembaga NGO yang bergerak fokus di anti korupsi. Oke.
Kejati Sulsel 2024 juga memberikan penghargaan sebagai pegiat anti korupsi paling berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi melawan korupsi dan berperan aktif mendukung Kepala Kejati dalam penanganan perkara korupsi di Sulawesi Selatan. Saya rasa tepat sekali ya, karena Bang Gusman itu salah satu masyarakat Sulawesi Selatan yang punya integritas luar biasa. Beliau sosok masyarakat Sulawesi Selatan yang saya perhatikan ingin membangun Sulawesi Selatan yang lebih baik lagi. Yusman AR lah yang pertama kali melaporkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Nurdin Abdullah. Masyarakat tentu berharap Yusman AR terus berjuang memerangi korupsi dan tentu saja melahirkan generasi penerus sebagai penggiat anti korupsi di negeri ini. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi freestyle meresahkan warga dan pengguna jalan dilakukan oleh pelajar SMA di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku bahkan nyaris menabrak seorang pejalan kaki. Freestyle tersebut direkam oleh teman pelaku hingga viral di media sosial. Aksi freestyle yang nyaris menabrak seorang pejalan kaki ini dilakukan oleh seorang pelajar SMA di sepanjang Jalan Masjid Raya dan Jalan Tumanurung, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Goa. Video freestyle yang diunggah di akun Instagram AstagaCute27 ini pun viral. Karena aksinya meresahkan dan mengancam keselamatan pengendara lain, AP, 16 tahun pelaku freestyle langsung diamankan polisi. Pelajar ini diamankan bersama sepeda motor yang digunakan freestyle pada Rabu dini hari kemarin di Jalan Pandang-Pandang, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Goa. Kepada polisi lalu lintas, AP mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya karena membahayakan diri sendiri dan orang lain. Menurut petugas setempat, pelaku freestyle merupakan pelajar SMA berhasil diamankan bersama barang bukti sepeda motornya. Jadi untuk pelaku sendiri setelah diamankan, kemudian diinterogasi, lalu dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan dikenakan sanksi tilang seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, pasal 297, sanksi denda 3 juta rupiah. Terus sepeda motornya dari pelaku sementara ini diamankan di Polres Goa. Tujuannya agar pelaku freestyle ini termasuk rekan-rekannya yang juga melakukan hal seperti itu ada efek jera bagi mereka untuk tidak melakukan lagi. Untuk memberikan efek jera, pelaku AP diberikan surat pernyataan untuk tidak lagi melakukan freestyle di jalan. Sementara sepeda motornya ditahan di Mapolres Kabupaten Goa dan diberi sanksi berupa denda tilang karena melanggar pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 dengan denda tilang maksimal 3 juta rupiah. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainus, MNC Media melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini di seputar iNews Sulsel edisi Senin 25 Maret 2024. Saya Asma Lusta bersama dengan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Salam begitu pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.